Yang satu ini mungkin juga sudah tidak asing ya bagi teman-teman semua yang mengikuti bisnis 3i dengan jaket hijaunya ojek online. Sekarang bertransformasi menjadi growth agency di bisnis ini, juga mendapatkan trip Korea gratis di bulan Juli 2018, 2 tahun yang lalu ya. Langsung saja kita panggil Pak Suhendra Muhammad untuk bercerita pada kita di sini sore hari ini. Baik, selamat sore Pak Suhendra. Selamat sore Pak Frans, dan selamat sore rekan-rekan mitra 3i dimanapun berada, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri. Salam kenal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Suhendra dari Bekasi juga sama. Ya, jadi saya menjalankan bisnis ini dari bulan Agustus 2015. Jadi kurang lebih 1-2 bulan lagi sudah tamat untuk premi pertama saya, polis pertama saya. Jadi dan latar belakang saya seperti yang sudah ditulis tadi, saya seorang Gojek tadinya dari tahun 2015 menjalankan di sini sampai istilahnya saya berhenti ketika saya sudah menjalankan di 3i kira-kira berapa, 1 tahun saya baru keluar dari Gojek. Jadi itu Pak Frans. Oke, baik. Pak Suhendra saat itu sudah berapa lama di ojek online, Pak? Jadi saya kan gabung itu bulan Agustus 2015 di 3i. Nah, sementara Gojeknya sendiri saya waktu itu mendaftar dan diterima itu kalau nggak salah Januari di 2015. Awal mula saya Gojek duluan. Nah, tapi sambil saya naik Gojek, tentu saya nggak tinggal diam ya, karena saya tahu bukan istilahnya mau jadi sukses nggak cukup hanya jadi seorang Gojek saja, meskipun pekerjaan yang bagus, ya, pekerjaan yang istilahnya baik, ya. Tapi saya yakin kalau saya mau sukses, saya nggak cukup hanya jadi seorang Gojek, ya. Dan istilahnya penghasilan itu sangat tidak mencukupi ya, dari kebutuhan lebih tinggi dibanding penghasilan, apalagi seorang Gojek yang penghasilannya sangat tidak menentu dibanding yang karyawan. Kalau karyawan ada UMR-nya dan sebagainya, kalau di Gojek nggak ada, Pak. Kalau kita nggak jalan, kita nggak dapat duit. Ya, jadi makanya saya berusaha cari tambahan apa aja yang penting halal, dan alhamdulillah saya diperkenalkan oleh seorang leader yang luar biasa. Sekarang sudah front agency, ya, beliau adalah Pak Arya Setiaki. Itu lewat media sosial, lewat Facebook. Di situ saya diperkenalkan, saya diprospek, akhirnya saya bertemu di Wisma Sejahtera waktu itu, kantor operasional kita masih di Wisma Sejahtera. Saya ketemu, ngobrol, dan saat itu juga saya memutuskan bergabung saat itu. Ya. Oke, Pak Suhendra berarti ketemu langsung dengan Pak Arya saat itu di Wisma Wisma Sejahtera. Ya, oke ya. Oke, padahal waktu itu sebelumnya apakah sudah kenal dengan Pak Arya atau bagaimana? Dari berarti ketemuan gitu ya? Ya, justru saya minta ketemuan karena saya nggak percaya awalnya. Saya nggak percaya dengan Pak Arya, saya nggak percaya dengan perusahaannya awalnya, Pak. Jadi karena saya hanya diperkenalkan di media sosial tersebut. Untuk wajar saja ya buat orang yang baru seperti saya, buat orang yang awam, takut dengan penipuan dan sebagainya. Akhirnya ketika diperkenalkan saya juga nggak percaya, dan itu pun wajar-wajar aja. Mungkin banyak juga apalagi waktu itu 2015 sebelum sistemnya online, belum istilahnya belum ada Mobis, dulu masih pakai manual, tentu nggak gampang percaya. Nah, untuk ngakak istilahnya membuat saya percaya, saya minta ketemuan seperti itu, dan alhamdulillah waktu itu memungkinkan ketemuan dan saya diundang ke kantoran langsung. Nah, tapi untuk yang istilahnya mitra-mitra sekarang atau calon-calon mitra sekarang nggak perlu melakukan hal yang saya lakukan, karena sekarang semua serba online, sudah aplikasi dan sebagainya, sudah banyak yang mencontoh orang sukses, jadi nggak perlu diragukan lagi. Jadi waktu itu saya ketemu dengan Pak Arya setelah di prospek, ketika itu ada seminar BOP di Wisma Sejahtera waktu itu, dan saya ketemu beliau, diperkenalkan langsung ini kantor operasional dan sebagainya. Dan baru dari situ saya mulai percaya dan langsung memutuskan join saat itu juga. Meskipun saat itu nggak ada duit sebenarnya. Yang penting saya join aja dulu. Gitu, Pak. Oke. Dan berarti awal gabung itu memang pengen langsung jalanin bisnisnya ya Pak Suhendra ya? Iya, betul. Jadi karena sudah
dijelaskan dari awal sampai akhir, istilahnya dari produk yang bermanfaat, dari proteksi asuransi juga yang bermanfaat, dan ada peluang bisnisnya. Terus terang ya, saya dibanding dua yang awal, saya memang ngincar lebih ke bisnisnya Pak. Ya, apalagi istilahnya zaman sekarang, kalau kata orang miskin apa namanya kaya itu nggak jaminan bahagia. Gitu. Ya kalau saya jawabinnya gampang, betul, kaya itu nggak jaminan bahagia. Apalagi lu bokeh gitu. Jadi kaya aja nggak jamin bahagia, apalagi bokeh itu lebih nggak bahagia lagi, lebih menderita lagi istilahnya kalau bokeh. Dan itu udah saya alamin sebelum saya join BRI. Ketika saya prospek, makanya ketika ada yang nyinyir, udah pasti itu nggak masalah buat saya. Itu makanan tiap hari buat saya. Jadi saya jalan langsung niatnya istilahnya langsung ngegas waktu itu, walaupun yang saya hadapin tidak sama dengan mungkin mitra-mitra saat ini yang dihadapin. Karena dulu alat-alat bantu semua serba terbatas, nggak ada aplikasi, belum ada Moody's, itu istilahnya lebih sulit dibanding sekarang. Walaupun waktu itu sudah ada media sosial Facebook, dan saya otomatis hanya menggunakan media sosial Facebook dan jalanin offline sesempatnya saya. Gitu. Jadi saya jalanin kalau offline-nya itu ketika saya narik istilahnya sambil saya bawa penumpang, saya ngobrol. Jadi nggak cuma diem-dieman ya, mungkin banyak Bapak Ibu sekalian kalau lagi pesan Gojek baik maupun motor atau mobil, kebetulan saya motor, itu kebanyakan ada driver yang pada diem aja kita, itu sebetulnya salah juga. Baik dari pihak driver maupun dari pihak penumpang sebetulnya ada yang bisa dimanfaatkan. Nah kalau saya sendiri melakukannya dengan saya ngobrol, saya kenalan. Kalau bahasa orang yang sekarang prospek. Jadi saya ngobrol kenalan, sambil di jalan tuh Pak. Waktu itu kan saya nggak bisa fokus ya karena sambil bawa motor gitu ya. Jadi hanya kenalan karena waktu yang begitu sempit. Ya, otomatis ketika di akhir saya cuma minta kartu nama atau kita siapin kartu nama. Jadi bertukar nomor WhatsApp. Baru setelah selesai, istilahnya selesai dia bayar, istilahnya saya pergi, baru saya menghubunginya lagi via online, via WhatsApp ataupun bisa via telepon untuk prospek atau mungkin mengundang ke acara waktu itu. Jadi sesimpel itu karena saya semua sempat prospeknya seperti itu kalau offline. Ya, otomatis saya banyaknya sebetulnya di online. Offline-nya itu saya bilang tadi hanya sesempatnya. Dan itu pun saya lakukan rutin dari pagi sampai malam. Ya, bahkan dari malam sampai pagi lagi, Pak. Jadi nyaris 24 jam Pak saya lakuin. Kecuali saya lagi tidur. Itu aja. Oke, berarti kebanyakan tim Pak Swendra ini berasal dari itu ya, aktivitas saat lagi melayani di ojek online tersebut, di prospek, kemudian nanti di follow up kembali. Itu yang paling banyak ya, Pak? Atau dari online-nya lebih banyak lagi? Kebetulan kalau untuk yang dominan itu lewat online. Ya, betul kalau offline itu ya bisa dibilang hanya sekitar 25% sampai 30%. Jadi mayoritas saya mainnya memang online. Ya. Betul, dari Facebook juga ya. Oke. Dan itu memang banyak yang pada akhirnya mereka aktif bergerak di tim Pak Swendra berasal dari prospekan di Facebook ya Pak ya? Betul, mayoritas seperti itu ya. Lewat online. Oke, berarti timnya juga rata-rata bergeraknya seperti itu juga ya Pak ya? Betul. Bahkan ada yang gabung udah 3 tahun, 4 tahun, sampai detik ini saya belum pernah ketemu. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, Pak Swendra, boleh nggak ceritakan perjalanannya? Ini kan Bapak kan sekarang udah posisi GOT agensi. Penghasilannya, ya kalau tadi Pak Sandy sudah cerita, 20-30 juta sebulan. Itu penghasilan yang sangat besar. Dan gimana sih caranya agar teman-teman juga bisa mengerti ya, punya gambaran nih, kan bukan pekerjaan ini bukan hanya sekedar closing ya. Apa yang Pak Swendra lakukan membangun jaringannya itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya. Awal mula bergabung, saya nggak pernah berpikiran saya ada di posisi saat ini Pak. Terus terang istilah buat orang yang nggak ngerti bisnis, buat orang yang baru join, tentu saya mau target 1 bulan atau 2 bulan mau posisi broad ataupun 1 tahun mau front, itu istilahnya nggak masuk di akal, nggak masuk di otak kita. Maksudnya kalau kata mentor saya ini, kita harus berdamai antara target dan hati kita.
Jadi jangan istilahnya bikin target yang kayaknya nggak masuk di akal dan nggak sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita di mulut targetnya 1 bulan atau 1 tahun bronze atau silver atau gold atau bahkan bronze, tapi di hati kecil itu ngomong itu lo nggak bisa, itu lo nggak bisa. Jadi makanya saya menyarankan kepada diri saya sendiri, mungkin bisa juga jadi masukan buat yang lain, itu bikin target mulai dari yang kecil gitu. Jadi kalau misalkan saya dari awal join saya udah bilang saya mau goal di tahun sekian, rasanya buat orang yang baru seperti saya itu nggak masuk akal. Nah, oleh karena itu mentor saya bilang bikin target dari yang terkecil. Kapan mau jadi tim agensi, targetin 6 bulan. Kapan mau jadi leader agensi, terus bertahu dari jadi tim agensi, targetin lagi naik bronze agensinya kapan, goalnya silvernya kapan, sampai goalnya kapan, dan seterusnya sampai crown, mudah-mudahan nanti Pak. Dan jangan lupa sambil berjalan itu kita juga bantu tim kita. Jadi nggak istilahnya nggak kita bekerja hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk tim kita juga. Ya di awal saya join saya hanya pikirin bagaimana caranya teman-teman tim saya bisa closing, bisa elite, saya bantuin, mau offline, mau online, saya bantuin semuanya. Saya hanya mikirin mereka. Oleh karena itu, di profil tadi tertulis ya Pak, saya tidak pernah jadi tim agensi. Jadi saya hanya fokusin bagaimana saya membantu tim, bagaimana mereka bisa closing. Ya, kecil-kecil dulu, saya nggak mikir saya dapat posisi dulu di awal-awal. Dan alhamdulillah malah hasilnya di luar dugaan saya gitu. Sekali saya dapat di posisi di periode waktu itu di 2015 akhir, saya 6 bulan setelah join itu saya malah langsung naik ke leader agensi ketika itu. Jadi nggak pernah melalui tim agensi. Dan itu dimulai dari pikiran-pikiran kecil, hal-hal yang ringan-ringan aja dilakukan. Jadi nggak usah terlalu istilahnya membebani diri kita sendiri dengan target yang kita nggak bisa capai saat itu. Tentu target akhirnya menjadi crown, ya semua orang pasti pengen. Tapi kalau ditanya orang yang baru join, disuruh mau jadi crown apa, pasti akan bingung. Sesimpel itu, bikin target-target kecil, baik closing 1, closing 2, elite, naik agensi dan sebagainya, baru lama-lama akan jadi besar. Ya kalau kata pepatah kan, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Begitupun dalam membangun jaringan, Pak. Nggak bisa simsalabim, semuanya by proses. Itu yang malah prosesnya jelek itu malah nggak akan bertahan lama gitu. Oke, baik. Soendra, boleh ceritakan terakhir mengenai perjalanannya waktu itu ke Korea Selatan, bagaimana keseruannya, Pak? Boleh diceritakan kembali? Wah ya, memori 2018 waktu itu ke Korea, senang banget dengan teman-teman, kayaknya termasuk Pak Pras juga ya, kita ke Korea waktu itu Pak. Bagaimana seorang yang saya takut ketinggian, saya sangat jarang naik pesawat, hampir nggak pernah bahkan naik pesawat, dan waktu itu saya terutama berada di dalam takutan bagaimana saya di udara sekitar 7-8 jam. Dan itu bisa dibilang pengalaman pertama Pak seumur hidup ya, naik pesawat bahkan ke luar negeri, dan Korea itu negara pertama yang saya kunjungin, dan senang banget bisa bareng semua leader di sana. Begitu kita tiba juga bareng-bareng semua, mungkin banyak foto-foto udah berseliweran ya di mana-mana. Enaknya di sana bagaimana kita enak di sana itu paling enak gitu Pak. Ya pokoknya yang paling enak, kita di sana nggak disuruh kerja, kita di sana nggak presentasi, nggak seminar, kita di sana pure jalan-jalan, kita di sana nikmatin reward yang diberikan perusahaan atas hasil kerja keras kita dan tim kita ya. Jadi bisa dibilang jalan-jalan ke tadi yang Bapak sebut juga kan, street food-nya, jalan-jalan ke tempat syutingnya Winter Sonata ya. Mungkin memang sayangnya kita ke sana itu di musim panas ya, jadi panasnya lebih Jakarta waktu itu ya. Sayang banget bukan di musim salju gitu ya, padahal impian saya pengen banget gitu ya ke negara-negara yang ada saljunya gitu kan. Dan semoga suatu saat kita bisa kembali ke sana jalan-jalan lagi. Yang jelas buat Bapak Ibu sekalian yang belum pernah keluar negeri, yang bermimpi Korea, sekarang kan lagi musimnya ya, K-pop gitu ya, dan sebagainya. Saran saya istilahnya tetap fokus di bisnisnya, karena reward itu tidak akan pernah meleset ya.
kalau misalkan kita pantas menerimanya, kita nggak akan meleset. Ya sayang banget mungkin yang tahun ini ke Cina lagi ditunda karena musim pandemi. Semoga di tahun depannya bisa berangkat ke Cina. Kebetulan saya salah satu yang dapat juga untuk lewat ke Cina nanti Pak. Jadi kita jalan-jalan terus tiap tahun, insya Allah, dan itu bukti bahwasannya bisnis ini makin berkembang dan terus akan berkembang. Dan jangan pernah tinggalkan bisnis ini. Oke, baik Pak Swendra, luar biasa ya, seru banget. Saya juga jadi ingat lagi keseruan kita waktu di Korea Selatan bersama dengan 100 lebih. Luar biasa. Oke, baik Pak Swendra, terima kasih sudah berbagi pada sore hari ini. Semoga Pak Swendra bisa dahsyat lagi, mencapai posisi yang lebih tinggi lagi dan terus berbagi kisah ya Pak ya. Siap. Oke, sampai jumpa lagi Pak Swendra. Gopron Pak Swendra.